Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa-siswi yang berbahagia? Semoga kabar kalian selalu sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran daring. Kali ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran IPS semester 2 atau semester genap. Untuk kelas 9 kita akan membahas bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. 3. Menganalisis manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Dan yang keempat adalah menganalisis kebijakan perdagangan internasional. Oke, sekarang kita lihat sejarah perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk hubungan ekonomi antar negara. Perdagangan internasional telah berkembang sejak lama. Salah satu buktinya perdagangan yang dilakukan masyarakat Indonesia dan pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok. Kegiatan perdagangan tersebut dilakukan pada abad ke-5. Barang yang diperjualbelikan antara lain rempah-rempah, keramik, kain sutra, dan bahan makanan. Masyarakat Indonesia juga melakukan perdagangan dengan masyarakat Eropa pada abad ke-16. Perdagangan internasional makin berkembang dengan berkembangnya kebutuhan dan kegiatan produksi di berbagai negara. Kemajuan zaman mendorong kebutuhan manusia makin lama makin bertambah, beragam, dan tidak terbatas. Adanya kemajuan teknologi di berbagai bidang seperti teknologi, industri, transportasi, serta komunikasi dan informasi juga menyebabkan kegiatan perdagangan internasional semakin berkembang. Pengertian perdagangan internasional. Apakah itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh satu penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa perseorangan antar individu dengan pemerintah atau negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah yang lain. Pada kegiatan perdagangan internasional, terdapat arus keluar dan masuk barang-barang dari suatu negara ke negara lain. Negara yang memiliki kelebihan barang akan mengirim barangnya ke negara lain. Kegiatan mengirim atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Jika suatu negara kekurangan barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara tersebut akan memasukkan barang dari negara lain yang disebut dengan impor. Sekarang kita lihat faktor pendorong perdagangan internasional. Ya, 1. Keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Perbedaan sumber daya alam. 3. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. 4. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Perbedaan budaya. 6. Perbedaan biaya produksi. 7. Perbedaan harga barang. 8. Kesamaan selera. 9. Keinginan memperluas jangkauan pasar. Dan yang 10 adalah kemajuan pada era globalisasi. Lanjut ke
Tiga, yaitu manfaat perdagangan internasional. Ya, manfaat perdagangan internasional yaitu satu, memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri. Dua, menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan suatu negara. Tiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan iptek. Empat, memperluas daerah pemasaran. Lima, meningkatkan hasil produksi dalam negeri. Enam, membuka kesempatan kerja. Tujuh, meningkatkan pendapatan negara dari devisa. Dan 8 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Lanjut, yang keempat adalah hambatan perdagangan internasional. Yang itu meliputi satu, perbedaan nilai mata uang antar negara. Dua, pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor yang berlaku di tiap-tiap negara. Tiga, pembayaran antar negara sulit yang dilakukan dan beresiko besar. Empat, terjadinya peperangan yang menyebabkan lesunya perekonomian. Lima, proses pengiriman barang atau jasa yang membutuhkan waktu yang lama. Enam, pengenaan biaya masuk yang tinggi. Selanjutnya adalah kebijakan dalam perdagangan internasional. Ya, kebijakan yang pertama adalah penetapan tarif bea masuk. Ya, tarif atau bea masuk merupakan pembebanan pajak atas barang-barang impor yang melintasi daerah pabean. Oleh karena itu, barang-barang impor yang masuk di wilayah dikenakan bea masuk. Kebijakan tarif meliputi bea ekspor, bea impor, dan bea transit. Yang kedua adalah kuota. Kebijakan kuota diberlakukan untuk membatasi barang impor atau ekspor dengan jumlah unit maksimum selama periode tertentu. Ya, kebijakan ini dilakukan pemerintah apabila tidak ingin melakukan pelarangan impor atau ekspor, tetapi juga tidak ingin menarik bea masuk untuk menstabilkan harga barang dalam negeri. Kebijakan kuota terdiri atas kuota impor dan kuota ekspor. Yang ketiga adalah larangan impor dan ekspor. Pelarangan atas ekspor dan impor dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam negeri. Larangan ekspor bertujuan melindungi kepentingan konsumen di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Kebijakan larangan ekspor dilakukan dengan melarang barang-barang tertentu yang dijual ke pasar luar negeri. Kebijakan yang keempat adalah subsidi dan premi. Subsidi merupakan kebijakan perlindungan dan bantuan kepada produsen dalam negeri agar harga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan barang impor. Subsidi diberikan untuk kegiatan ekspor komoditas tertentu. Selain subsidi, ada kebijakan premi yang diberikan kepada produsen dalam negeri. Premi merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan memberikan hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri. Kebijakan yang kelima adalah dumping, di mana dumping ini merupakan diskriminasi harga di dalam pasar internasional. Dumping adalah kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih murah dibanding dengan harga di dalam negeri. Kebijakan yang keenam adalah devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan menurunkan nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing dikenal dengan istilah devaluasi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap produk impor.